Shalom para pendengar sekalian, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda lagi dalam program ini. Kelahiran baru adalah syarat mutlak untuk orang bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Tanpa kelahiran baru tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Kelahiran baru itu bukan sekedar menjadi anggota gereja, dibaptis, tahu pengetahuan teologi yang banyak, tetapi kelahiran baru adalah pembaharuan rohani yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati setiap orang yang percaya kepada Kristus. Ketika kita mengalami pembaharuan, bukan luarnya yang berubah, tapi manusia di dalam ini berubah. Perubahan itu bukan karena usaha perbuatan kita, tetapi pekerjaan Roh Allah dari atas. Roh Kudus yang membarui kita. Ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ketika itulah kita menjadi manusia yang baru, yang berbeda 180 derajat seperti yang semula. Ada berapa banyak orang dulu penjahat luar biasa, sekarang dia bertobat malah menjadi seorang hamba Tuhan yang begitu mengasihi orang-orang yang kadang-kadang melukai hati, memaki-maki. Dia bisa berkata, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bahkan dengan kasih dia bisa menjangkau dan memenangkan orang itu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ini perubahan rohani yang namanya adalah kelahiran baru. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang akibat kelahiran baru. Apa yang terjadi ketika seseorang mengalami kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus? Dalam 2 Korintus 5 ayat 17, firman Allah berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, ada perubahan yang radikal, perubahan yang menyeluruh. Kita menjadi manusia baru. Apa saja yang akan kita alami ketika kelahiran baru itu terjadi? Ada 5 aspek yang mengalami perubahan. Yang pertama adalah aspek teologis. Maksudnya hubungan kita dengan Allah diperbaharui. Dulu sebelum kita lahir baru, sebelum kita benar-benar bertobat dan menerima Yesus, kita ini musuhnya Tuhan. Kita seteru Tuhan. Sekarang kita menjadi sekutu Tuhan, sahabatnya Tuhan, bahkan menjadi anak Tuhan. Saudara, kalau kita bertobat dan menerima Yesus, dosa kita diampuni. Dan kalau dosa kita diampuni karena Kristus telah menanggungnya di atas kayu salib Golgota, kita tidak akan dihukum lagi. Kita tidak akan pernah masuk ke dalam api neraka. Sebab dalam Roma 8 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata demikian. Roma pasal 8 ayat 1, "Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus." Saudara, kalau kita sudah lahir baru, seluruh hukuman kita ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Kita tidak akan dihukum lagi, karena kita bukan lagi budak dosa, tetapi kita adalah anak Tuhan. Kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa. Ada keakraban hukuman, ada keakraban hubungan satu dengan yang lain. Kita begitu mengasihi Dia. Dulu kita malas berdoa, malas menyembah Tuhan, memuji Tuhan, ke gereja malas. Sekarang menjadi cinta Tuhan. Rasanya kalau bisa setiap hari Minggu aja kita bisa ibadah sama Tuhan. Itu perubahan di dalam kita. Saudara, lagi pula ada jaminan kepastian keselamatan. Karena kita adalah anak Tuhan, maka kita dijamin masuk ke dalam kerajaan sorga. Dalam Yohanes 10 ayat yang ke-28, firman Tuhan berkata demikian, "Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Kalau kita percaya kepada Kristus, lahir baru, maka kita pasti, bukan mudah-mudahan, bukan semoga, tapi pasti masuk ke dalam kerajaan sorga. Mungkin saudara bertanya, kalau saya berdosa lagi setelah saya menerima Yesus, setelah saya lahir baru, apakah saya langsung masuk neraka? Tidak, saudara. Karena di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, firman Tuhan berkata demikian. 1 Yohanes 1 ayat 9. "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Saudara, ketika kita sudah lahir baru, kodrat baru sudah kita miliki. Dalam
prosesnya. Kita memang belum sempurna. Kadang-kadang bisa jatuh bangun. Tetapi pada waktu kita melakukan kesalahan sekecil apapun, ada tuduhan di hati nurani, kita harus segera minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, sucikan aku dengan kuasa darah-Mu, supaya aku berkenan kepada Tuhan. Saya ambil contoh begini. Ada babi dan domba sedang dibawa jalan oleh tuannya. Babi itu kodratnya kan memang menyukai kubangan, saudara. Begitu dia lihat lumpur, langsung guling-guling. Wah, senang sekali dia. Tapi kalau domba, ketika dia lagi jalan, lalu mungkin becek karena bekas hujan, dia menginjak lumpur, dia langsung mengembek. Dia nggak suka dengan keadaan itu. Domba ingin sesuatu yang lebih bersih. Babi memang kodratnya ingin yang kotor. Nah, saudara, kalau hati kita ini belum dirubah, ibaratnya seperti babi tadi, maka apapun yang dilakukan, babi udah dimandiin, disemprot dengan minyak wangi, tetap doyannya itu yang kotor. Tapi kalau kita berubah dari babi menjadi domba, maka kita tidak menyukai yang kotor. Kadang-kadang karena perjalanan bisa terciprat oleh lumpur, tapi segera kita minta dibasuh oleh Sang Gembala. Kira-kira itu ilustrasi bagaimana kita perlu mengalami perubahan di dalam Tuhan. Saudara, orang yang lahir baru, ada perubahan teologis, hubungan dengan Tuhan menjadi manis, dia hidup di dalam tenang, dia di dalam terang, dia menyukakan hati Tuhan. Yang kedua, ada perubahan secara psikologis, yaitu secara jiwa. Ada pembaharuan karakter, ada pembaharuan sifat atau watak di dalam kehidupannya. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Apa yang baru? Karakternya. Kodrat manusia itu berdosa, diganti dengan kodrat ilahi. Kodrat ilahi yang hidup kudus, hidup benar. Dalam 2 Petrus 1 ayat 4, firman Allah berkata demikian. Surat 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Kalau kita belum lahir baru, kita ini punya kodrat manusiawi, kodrat duniawi, kodrat yang najis, yang kotor, maunya yang jorok-jorok. Tapi begitu kita lahir baru, Tuhan kasih kodrat sifat ilahi, sehingga kita mau yang suci, yang mulia, yang kudus. Pertama-tama sebelum lahir baru, buahnya itu buah daging. Penyembahan berhala, kecemaran, kenajisan, percabulan, hawa nafsu. Tapi kalau sudah lahir baru, buah kehidupan kita, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sifatnya jadi berubah, saudara. Dulu gampang sekali ngamuk, sekarang bisa lebih sabar. Dulu suka iri sama orang lain, sekarang berbesar hati. Sekarang diomongin orang, tidak tersinggung dulu. Malah bisa berkata, nggak apa-apa, dia belum ngerti saya. Kok bisa berubah? Karena ada kelahiran baru yang terjadi di dalam kehidupan. Inilah proses yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kehidupan yang lama berlalu, yang baru datang. Saya ingat ada seorang murid Yesus yang bernama Yohanes. Banyak orang pikir Yohanes itu orang yang lemah lembut, sabar. Tapi semula dia tidak demikian, saudara. Dia itu orang yang cepat marah. Saudara ingat ketika satu kali Yesus dan rombongannya ingin melalui daerah Samaria, tapi orang-orang Samaria tidak mengizinkan. Yohanes itu orang bilang, kurang ajar mereka. Tuhan, gimana kita turunkan api dari langit membakar kota ini? Sampai Yesus berkata, kamu itu Boanerges, anak-anak guru, orang yang cepat marah, meledak, saudara. Lagi pula, satu kali, Yakobus dan Yohanes, saudaranya, datang dan berkata, Tuhan, kalau engkau sudah ada di dalam kemuliaan, suruh aku duduk di sebelah kiri, saudaraku duduk di sebelah kanan. Dia bukan hanya cepat marah, dia itu ingin cari muka, cari kedudukan. Dia nggak peduli dengan murid-murid yang lain. Dia ingin menjadi yang paling hebat, begitu. Sombongnya luar biasa. Ini kan bukan karakter yang baik. Tapi bersama dengan Kristus, mereka mengalami perubahan yang luar biasa. Sampai akhirnya Yohanes itu menjadi murid yang paling dikasihi, yang selalu hidup dekat dengan Yesus. Kedekatan dengan Yesus membawa
perubahan di dalam karakter kita. Sehingga akhirnya dia dikenal sebagai rasul yang penuh dengan kasih. Bahkan pada masa tuanya, setiap kali jemaat tanya apa yang harus kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan, dia selalu bilang, anak-anakku, hiduplah di dalam kasih. Dari orang yang begitu garang mau membakar seluruh kota Samaria, dari orang yang begitu sombong ingin duduk di sebelah kanan Yesus di sorga dan mengabaikan orang yang lain, menjadi orang yang sangat murah hati dan memperhatikan. Kenapa? Karena ada perubahan karakter ketika kita hidup dekat dengan Kristus setelah kita mengalami kelahiran baru. Yang pertama, perubahan teologis, hubungan kita dengan Allah dibarui. Kedua, perubahan psikologis, karakter kita dibarui. Yang ketiga, perubahan gnosis. Apa itu gnosis? Ini berasal dari kata Yunani nous, artinya akal budi. Berarti orang yang lahir baru, akal budinya dibaharui oleh Tuhan. Efesus 4 ayat 22-24 berkata demikian. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Tuhan ingin mengubah pola pikir kita. Sehingga dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Orang yang belum lahir baru, pikirannya itu sangat duniawi sekali. Yang dia cari gimana ya bisa kaya, gimana saya pakai baju yang bagus, kalau perempuan baju yang minim, yang seksi, supaya semua orang memandang kepada saya. Pokoknya sangat tertumpu pada menyukakan diri sendiri. Ini badan-badan gua, urusan amat lu. Wah saudara, itu pikiran yang sangat duniawi. Gimana ya saya bisa naik jenjangnya, gimana biarin ngikut orang atau apa. Gimana saya bisa kaya walaupun korupsi, masa bodoh, asal yang penting tidak ketahuan. Itu pikiran duniawi. Tapi setelah lahir baru beda saudara. Pikirannya pikiran Kristus, pikiran rohani. Gimana ya saya bisa menjadi orang yang menyukakan hati Tuhan? Gimana ya tata busana saya, omongan saya, kelakuan saya tidak membuat jadi batu sandungan bagi orang lain, tapi orang lain terberkati melalui hidup saya. Saudara sekalian, kalau dia melihat ada orang yang menyakiti hatinya, dia berpikir, oh mungkin dia ada masalah, mungkin aku bisa memberikan bantuan, pertolongan untuk dia menyelesaikan masalah. Bisa berubah sama sekali pikirannya, menjadi pikiran yang rohani. Kenapa? Karena ada perubahan perspektif di dalam Kristus. Salah satu orang yang mengalami perubahan pikiran radikal itu adalah Rasul Paulus. Dia mengungkapkannya dalam Filipi 3 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Filipi 3 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, Paulus itu orang yang latar belakangnya suka memburu orang-orang Kristen. Dia pintar sekali, dia sombong sekali, dan dia sangat benci kepada yang namanya Yesus dan kekristenan. Tapi setelah dia bertobat, berubah. Apa yang dulu ku bangga-banggakan, ku anggap hebat, dia anggap sampah semuanya. Karena aku tahu hidup dalam Kristus itu lebih mulia. Ada orang ngaku gini, saudara, aduh dulu saya ini playboy luar biasa. Mungkin saya pernah tidur dengan 300 orang wanita yang berbeda-beda. Wah, saya bangga banget, pria sejati. Tapi sekarang setelah bertobat, saya malu dengan kehidupan saya yang lama. Saya merasa najis, jorok. Aduh, kenapa ya saya melakukan hal itu? Sekarang saya ingin pikiran saya bersih, saya ingin hidup benar, saya ingin membina rumah tangga yang baik, setia kepada istri seumur hidup, punya anak-anak yang saleh, saya ingin jadi berkat bagi banyak orang. Pikirannya berubah, saudara. Karena apa? Ada kelahiran baru yang dikerjakan oleh Tuhan, sehingga pandangan hidup berbeda. Saudara, dulu mengejar harta bagi diri sendiri,
mengorbankan orang lain. Sekarang suka menyumbang gereja, menyumbang untuk penginjilan, membantu anak-anak panti asuhan. Sampai orang bilang, ngapain kamu banyak uang, kerja capek-capek dikasih untuk gereja, pembangunan, untuk panti asuhan. Dia bilang, aku sedang menabur harta di sorga. Aku sedang menyimpan harta abadi dalam kerajaan Tuhan. Saudara, orang-orang yang belum lahir baru bilang, ini orang gila. Tapi orang yang lahir baru sadar bahwa apa yang dilakukan itu benar dan berkenan kepada Tuhan. Tujuan hidupnya berubah. Dulu tujuan hidupnya hanya untuk perkara yang fana. Tapi sekarang tujuan hidupnya perkara yang kekal. Dulu tujuan hidupnya untuk sesuatu yang kelihatan belaka. Dapat diraba, dapat dikecap, dapat dirasa. Materi. Tapi sekarang tujuannya yang tidak kelihatan. Yaitu kerajaan sorga. Apapun yang kita peroleh sebetulnya akan binasa dan berakhir di lubang kubur. Saudara punya mobil, saudara punya rumah, saudara punya titel, semuanya berakhir di lubang kubur. Tapi apa yang kita lakukan bagi Tuhan itu kekal sampai selamanya. Nah, perubahan pikiran ini hanya bisa diperoleh oleh orang yang mengalami kelahiran baru, sehingga ada perubahan di dalam akal budinya. Akibat yang keempat dari kelahiran baru adalah perubahan somatis. Dari kata soma, bahasa Yunani artinya tubuh. Tubuh kita potensinya lebih sehat daripada orang yang tidak lahir baru. Orang Kristen yang sungguh-sungguh cinta Tuhan punya potensi hidup lebih sehat dan panjang umur daripada orang yang tidak percaya. Kenapa? Sebab kalau orang itu hidup di dalam dosa, katakan saja dia melakukan free sex lah, seks bebas sana sini sebagainya, kemungkinan tertular penyakit kelamin kan besar, tertular AIDS kan besar, sehingga dia lebih gampang sakit, cepat mati, saudara. Tapi kalau orang sungguh-sungguh taat kepada firman Tuhan, maka dia terhindar dari perkara-perkara semacam itu. Lagi pula orang yang cinta kepada Tuhan, ada damai sejahtera, ada ketenangan batin di dalam hidupnya. Dan tahukah saudara, suasana batin itu mempengaruhi kesehatan tubuh. Alkitab bilang, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang yang sering tegang karena berbagai masalah, itu mempengaruhi keseimbangan hormon. Dan akibatnya mengurangi daya tahan tubuh. Akibatnya dia sakit-sakitan, gampang kena infeksi. Nah, di dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat 14-16, firman Tuhan memberikan anjuran yang demikian kepada kita. Yakobus 5 ayat 14-16. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Kalau sakit, panggil penatua jemaat. Orang yang dianggap rohani yang dituakan di dalam gereja. Kenapa yang dipanggil adalah para pendeta, hamba Tuhan, bukan dokter misalnya? Karena ternyata ada banyak orang mengalami penyakit yang disebut psikosomatis. Psiho itu jiwa, sihe. Sedangkan soma itu tubuh. Orang sakit tubuhnya karena jiwanya yang tegang, jiwanya yang gelisah. Misalnya pahit hati, jengkel sama mertua, sakit jantung, ribut sama adik kakak, darah tinggi, benci sama orang lain, migrennya kumat. Nah, ini yang menyebabkan orang menjadi sakit. Karena apa? Emosi yang negatif, emosi yang buruk. Nah, kalau penatua jemaat itu yang membimbing rohani kan tahu keadaan yang terjadi. Kamu harus lepaskan pengampunan. Jangan hidup di dalam kepahitan, kebencian. Supaya dosamu diampuni dan kau juga sehat. Pada waktu itulah dia mengalami kebebasan daripada Tuhan. Ada juga yang namanya disebut pneumasomatis. Kalau tadi psikosomatis, penyakit tubuh karena jiwa. Ada juga pneumasomatis, penyakit soma tubuh karena pneuma, rohnya yang sakit. Karena ada dosa, ikatan, setan, pergi ke dukun dan sebagainya. Nah, inilah yang harus didoakan, diusir segala kuasa gelapnya. Dan karena penatua jemaat itu yang tahu masalah rohani yang dihadapi, sehingga mereka yang harus dipanggil. Sehingga kalau kita bebas dari kepahitan hati, bebas dari segala ikatan kuasa gelap, kita relatif tubuhnya lebih sehat. Tinggal dipelihara dengan olahraga, tidur yang teratur, makanan yang sehat dan berimbang. Karena itulah akibat orang yang lahir baru. Ada pembaruan juga di dalam tubuhnya.
Dan yang terakhir, ada pembaruan sosiologis. Hubungan dengan orang lain diperbarui. Dulu benci sama orang, gampang musuhin orang lain. Tapi kini mengasihi, mendoakan, hidup rukun, tertib dengan orang lain. Bahkan dia mengasihi musuhnya. Seperti Yesus ketika disalib, dia tidak memaki orang. Dia berkata, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hukum dunia mengajarkan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Pembalasan, dendam, itu yang diutamakan. Tapi apa yang terjadi kalau kita melakukan hukum ini? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Maka seluruh dunia akan menjadi buta dan ompong, saudara. Tapi Yesus memberikan hukum kasih. Dan hanya orang yang mengalami kelahiran baru yang bisa mengasihi orang lain. Kalau engkau hidup di dalam kepahitan, kebencian, coba cek hatimu. Kalau engkau sungguh lahir baru, engkau ciptaan baru, hubungan dengan sesama, dimulai dari keluarga, dimulai dari orang lingkungan kita, akan diperbarui. Ini doa saya, supaya saudara sungguh-sungguh mengalami kelahiran baru. Hubunganmu dengan Tuhan diperbarui. Hubungan dengan diri sendiri diperbarui. Hubungan dengan sesama juga diperbarui. Dan dengan demikian hidup kita sungguh akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.